Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opi, semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini Opi akan mereview sekaligus membahas film yang sangat seru. Film yang berjudul Good News 2019 bercerita tentang pasangan yang sangat ingin memiliki seorang anak. Namun karena sulitnya untuk memiliki keturunan, mereka pun mengikuti program bayi tabung. Nah, sialnya benih atau sperma yang akan dibuahi malah tertukar dengan benih milik orang lain. Apakah yang terjadi? Yuk, sebelum Opi lebih panjang lagi ceritanya, jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Opi nggak ketinggalan di video-video menarik selanjutnya. Film diawali dengan si suami bernama Parun Batra. Dia adalah CEO showroom mobil yang ada di Mumbai. Dan ini adalah istrinya yaitu Dipu Batra. Dia adalah seorang jurnalis yang cukup terkenal. Mereka berdua pasangan yang cukup bahagia dan usia pernikahan mereka sudah berlangsung 7 tahun. Setiap orang tentunya ingin memiliki keturunan ya sob secara gen. Namun tidak semua orang mudah mendapatkan kesempatan untuk hamil. Nah, tepat di suatu malam, di mana Dipu sedang epulasi yang tentunya hari yang sangat tepat untuk sperma membuahi sel telur. Dipu berusaha melakukan berbagai cara dan mengajak Par untuk melakukan ritual bercocok tanam agar bisa hamil. Namun di sini si Par agak sedikit malas untuk melakukan ritual bercocok tanam. Dikarenakan moodnya agak kurang baik akibat kegagalan tadi siang saat melobi customer. Dan Par juga kurang menjaga gaya hidup yang sehat. Dia juga merasa belum siap menjadi seorang bapak. Karena karirnya yang begitu cemerlang dikhawatirkan akan terganggu jika mempunyai seorang anak. Karena didesak dan dirayu terus oleh Dipu, mau tidak mau si Par harus melakukan ritual bercocok tanam loh sob di malam itu. Dan mereka harus melakukan secara instan karena Dipu gak ingin melewatkan momen-momen kesuburannya. Setelah beberapa kali melakukan bercocok tanam, karena sudah lelah, si Par pun berpura-pura telah ejakulasi. Dan di sini si Dipu dengan begitu riang mengangkat kakinya agar benihnya itu jadi. Nah, si Par malah berkata yang sebenarnya bahwa dia hanya berpura-pura aja tadi. Nah loh. Selesai dari sini, Dipu sangat marah kepada Par yang mengakibatkan Par harus tidur di luar. Keesokan harinya, mereka akan pergi ke Delhi untuk menghadiri acara pernikahan saudara mereka dalam perjalanan karena nggak sadar bahwa masa-masa epulasi adalah momen yang sangat penting jika ingin memiliki anak. Karena tidak ingin melewatkan momen tersebut, terpaksa Par dan Dipu melakukan bercocok tanam lagi di dalam toilet pesawat. Waduh. Nah, ketika mereka sampai di acara pernikahan, sangat banyak yang bertanya kepada mereka tentang memiliki seorang anak. Tentunya mereka sangat pusing ya sob jika harus ditanya terus-menerus. Dan akhirnya, हमारी बात मान लो, डॉक्टर से 2 हेल्दी बच्चे लेके वापस आए. एक बार मिल लो. si Par pun menerima saran dari saudara perempuannya yaitu Rika dan saudara iparnya yaitu Vivi untuk bertemu dokter spesialis terkenal. Dokter itu, dokter anak dan dokter Joshi. Mereka adalah suami istri. Dia menyarankan mereka mengikuti program bayi tabung. One of the finest process is called in vitro IVF. Teknik untuk kesuburan yang mungkin akan meningkatkan peluang mereka untuk memiliki anak. Awalnya si Par menolak, namun setelah dirayu oleh istrinya, akhirnya Par pun mau melakukan program tersebut. Di sini, si Par akan menyerahkan sampel spermanya agar nantinya dapat disatukan dengan sel telur milik Dipu. Di ruangan ini ada berbagai macam majalah dan DVD. Wadidaw, agar Par bisa mengeluarkan benihnya. Namun si Par agak-agak kurang akhlak ya, membayangkan dokter Joshi agar dirinya bisa mengeluarkan benih tersebut. Wow. We are all ready to go. Beberapa hari kemudian, akhirnya benih si Par yang telah disatukan dengan sel telur milik Dipu telah menjadi embrio dan siap untuk dimasukkan ke rahimnya Dipu.
Setelah 12 hari kemudian, Far dan Dipu dipanggil untuk datang ke rumah sakit karena ada keadaan darurat yang ingin disampaikan oleh dokter anak dan dokter Josie. Padahal saat itu mereka lagi menikmati liburan santai karena disarankan oleh dokter harus bahagia dan tidak stres. Ya karena dokter yang memintanya mereka datang karena penting, pasangan ini pun akhirnya menemui sang dokter. Nah, disinilah awal mula Far dan Dipu bertemu dengan keluarga Batra lainnya, yaitu Hanoi Batra dan Monica Batra. Mereka adalah pasangan yang juga sedang menjalani program bayi tabung. Dan kebetulan nama ujung dari Farun dan Hani sama-sama Batra. Dan hal itulah yang menjadi bencana untuk keduanya. Dokter pun mengungkapkan kalau ada kesalahan teknis perihal yang sedang mereka jalani. Proses pembuahan benih ternyata tertukar karena memiliki nama ujung yang sama Batra. Benih milik Par masuk ke Monica sedangkan benihnya milik Hani masuk ke tubuh Dipu. Wow. Dan momen tertukarnya sperma tersebut membuat mereka menjadi panik dan marah kepada dokter. Mulailah perdebatan pun terjadi antara Dipu dan Far. Begitu juga dengan Hani dan Monica tentang tertukarnya sperma dan program bayi tabung itu. Tepat di suatu malam, Dipu sangat kaget dengan mimpi buruknya jika anak yang dikandungnya akan mirip dengan Hani Batra sampai terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, Dipu dan Par pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi rahim istrinya. Ternyata program efeknya berhasil. Benih yang dimasukkan ke rahim Dipu telah menjadi janin. Dan di sini Par dan Dipu sempat berdebat atas janin yang ada di rahimnya karena bayang-bayang buruk dan tidak ingin bayi yang dikandung istrinya adalah benih milik orang lain. Membuat Par harus mengambil tindakan yaitu aborsi. Konflik serupa juga terjadi antara Hani dan juga Monica. Ketika Monica juga dinyatakan hamil di malam hari, Hani memutuskan melepon Far untuk memastikan kandungan Dipu apakah kondisinya baik-baik saja karena benih yang ada di istri Far adalah benih darinya. Di sini, Far tidak suka dari pernyataan Hani karena janin yang tumbuh di rahim istrinya adalah benih milik Hani. Far berkata kasar kepada Hani dan berencana akan menggagalkan proses bayi tabungnya. Mendengar hal itu membuat Hani bertekad ingin pindah ke apartemen dekat dengan milik Par dan agar bisa memantau keadaan janin yang dikandung oleh Dipu. Tepat di hari Par dan Dipu akan menggugurkan kandungan. Di sini dokter memperlihatkan kondisi bayi yang sangat sehat kepada Dipu dan jantung bayi yang telah berdetak. Karena melihat kondisi tersebut, Dipu akhirnya tidak tega menggugurkan janin. Dipu pun berkata ia tidak ada hak untuk membunuh makhluk yang baru saja menghuni rahimnya. Keesokan harinya, Hani dan Monica mendatangi apartemen milik Par dan Dipu. Nah, mereka sebenarnya hanya ingin memastikan kondisi kehamilan kandungan Dipu dalam keadaan baik-baik saja. Namun, kehadiran Hani dan Monica ternyata tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Far dan begitupun dari Dipu. Hani dan Monica pun diusir dari rumahnya. Sampai akhirnya di sini Hani dan Monica berencana akan pindah tepat di atas apartemen Far dan Dipu. Hal tersebut membuat Far dan Dipu benar-benar sangat stres karena orang yang tidak mereka sukai akan masuk ke dalam kehidupan mereka. Seiringnya berjalannya waktu, dengan perkembangan usia kandungan Dipu, Par dan istrinya merasa tidak nyaman kehadiran Hani dan Monica. Yes, I'm the man of the house. Teamwork. Terutama pada 6 bulan pertama usia kehamilan mereka, begitu amat sangat terganggu dengan kehadiran mereka berdua. Hal tersebut mencapai titik di mana mereka akhirnya saling membenci, bahkan kontrak yang mereka catat saat nanti anaknya lahir disobek-sobek dan kontrak pun gagal. रिलैक्स, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल है। कोशिश करो।
Pemeriksaan rutin di rumah sakit pada bulan ke-7 kehamilannya. Di sini dokter menyarankan Dipu untuk mencoba berinteraksi dengan Monica. Walau benih yang mereka kandung dulu adalah benih yang bukan dari suami mereka, untuk saling bersosialisasi satu sama lain, menyadari bahwa ia perlu memahami situasi yang melibatkan mereka berempat. पानीपुरी खाओगे? Dipu akhirnya mengajak Monica untuk jalan-jalan bersama. Mereka pun berbincang-bincang mengenai keadaan kandungan masing-masing. Menurut Dipu, perempuan hamil itu rentan stres, tetapi hal itu tidak terlihat dari raut wajah Monica. Seolah-olah semuanya baik-baik saja, namun jauh di dalam lubuk hatinya, वो अटैच तो है, लगता तो है. Monica ternyata mengakui ia jauh lebih stres dari apa yang ia rasakan. Karena ia sendirian di apartemen dan tidak melakukan aktivitas yang berarti. Belum lagi kurangnya perhatian dari suaminya. Malah suaminya Hani lebih mengkhawatirkan kondisi kandungan Dipu. Setelah asik ngobrol sambil kehujanan bersama, akhirnya Dipu dan Monica memiliki hubungan yang sangat baik. Sementara itu, karena lelah dengan pertikaian yang terjadi, akhirnya si Par dan Hani pun janjian untuk bertemu di sebuah kafe dan mereka sempat berdamai sejenak, minum-minum bersama, bahkan menari sampai baceprot. Dan akhirnya पर एक बात ना माइंड में अटक मुझे फिक्र इस बात की है कि स्कूल में तो गल ही नहीं है भाई साहब. Hani menyatakan keprihatinannya atas komitmen pekerjaan Dipu yang menurutnya akan berdampak negatif dan pertumbuhan anaknya pun di kandungannya akan terganggu. Si Par tidak terima dan sangat marah kepada Hani. Pertengkaran antara keduanya pun terjadi hingga titik di mana manajer kafe berusaha untuk mengusir Hani dan Par. Par pun bilang tidak ada gunanya berada di sini. Ia meninggalkan Hani di kafe tersebut dan manajer kafe sudah kepala ngambek karena si Hani mecahin gelas. Akhirnya dia pun dilaporkan ke polisi. Scene berganti di malam itu. Monica menggedor-gedor pintu apartemen milik Par dan Dipu. Ia merasakan mules yang tidak puguh, mungkin mau ngajuru ya sob. Di sini Par mulai mengeluarkan sisi kemanusiaannya, walaupun ia sangat jengkel dengan suami Monica yaitu Hani. Di kondisi seperti ini, dia tidak menyangkut pautkan hal tersebut. Keselamatan nyawa Monica dan anaknya jauh lebih berharga dan berharap semuanya selamat dan baik-baik saja. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata Monica harus melahirkan anaknya dengan prematur, tepat di kondisi kandungannya yang baru berusia 7 bulan karena memiliki riwayat keguguran. Hal tersebut harus terjadi kembali. Tak lama setelah persalinan berhasil, secara mengejutkan bayi dipindahkan ke ruangan ICU. Dokter mengungkapkan kepada Par bahwa bayi itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena terlahir prematur, membuat bayi tersebut mengalami gangguan pernapasan yang sangat serius dan kemungkinan akan selamat sangat-sangat kecil. Mendengar kabar itu, si Par pun menjadi sangat iba dan sedih dengan Monica, terutama kondisi bayinya yang merupakan benih dari dirinya. Si Par pun mulai menangis yang begitu amat sedih. Tak lama dari itu, Hani pun tiba di rumah sakit setelah dibebaskan oleh polisi. Dia melihat kondisi bayinya yang sangat memprihatinkan. Di sini Hani juga menyemangati istrinya dan berharap bayi mereka dapat selamat dari kondisi kritis tersebut. Akhirnya, Par pun pulang ke rumah. Dia mulai sadar bahwa kondisi kesehatan janin yang ada di rahim istrinya begitu sangat penting, terlepas dari siapa benih yang ada di kandungan tersebut. Dia pun menangis dan menyadari kesalahan kepada Dipu selama ini, karena awalnya Par tidak mempedulikan janin yang ada di kandungan Dipu. Selama hampir beberapa minggu, kedua pasangan ini berdoa terus-menerus untuk kesembuhan bayinya, dan Monica pun dirawat oleh Dipu. Hari demi hari, mereka panjatkan doa untuk kesembuhan bayi itu, dan akhirnya si bayi selamat dari gangguan pernapasan setelah operasi dan perawatan yang cukup lama. Di sini baik Par dan juga Hani, kedua pasangan ini sangat bahagia atas kesembuhan bayinya. 2 bulan setelah kejadian itu,
usia kehamilan Dipu akhirnya mencapai 9 bulan penuh. Dipu juga berhasil melahirkan bayi yang lucu dan kondisi yang sangat sehat. Walau penuh perjuangan dan penuh haru, Dipu pun melahirkan. Di sini Par telah berdamai dengan keadaan. Dia pun mengundang Hani dan juga Monica untuk melihat bayi mereka. Terlihat dua pasangan yang sangat bahagia. Bayi Monica dan Hani pun sekarang dalam kondisi yang sangat sehat. Begitupun juga bayi milik Par. Walau secara medis mereka adalah hasil dari benih yang tertukar, namun di sini mereka akhirnya damai dan bahagia dengan lahirnya bayi mungil yang sehat-sehat. Film pun berakhir. Kesimpulannya dari film ini, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersabar dan selalu siap dengan kejutan-kejutan dari Yang Maha Kuasa. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Good News ya sob. Yuk review film apa lagi? Jangan lupa di like, subscribe ya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kan kesempurnaan bukan milik Opi. Bila ada kritik dan saran komen di bawah.